What's up cuy, welcome back di channel motivasi andalan yang selalu membahas topik-topik menarik seputar hubungan dan kehidupan. Gue yakin nih, pasti kalian tuh pernah ngalamin atau bahkan kita lihat di sekitar kita, kenapa pasangan tuh sering berantem dan bahkan sering berujung pada perceraian. Pertanyaan ini tuh sangat penting, terutama bagi kalian yang berusia antara 25 hingga 45 tahun, di mana banyak dari kita tuh sedang menjalani hubungan yang serius, atau bahkan sudah menikah. Ayo, siapa yang udah menikah? Sebagian masalah dalam pernikahan itu timbul bukan karena masalah antara dua individu, tahu nggak sih? Melainkan di antara dua gender. Itulah sebabnya perceraian dan pernikahan kembali sesungguhnya tuh nggak akan memecahkan masalah. Ya palingan gitu-gitu lagi. Pertamanya seneng, happy, ujung-ujungnya kalau nggak ngerti, ya cerai-cerai lagi. Di konten ini kita akan memahami gimana sih cara berpikir pria. Penting banget nih buat kaum wanita untuk mengetahui cara berpikir ala pria. Percuma deh kalian ganti-ganti pasangan, karena pada umumnya pria tuh memiliki cara berpikir yang sama. Nah, buat kalian yang pria, bisa di-share nih ke pasangan kalian, kasih paham. So, kita telusuri bersama bagaimana sih memahami pikiran pria dan apa solusinya. Ngobrol yuk. Sebelum kita memahami pikiran pria, gue akan memberikan sedikit gambaran cara berpikir wanita. Secara fisiologis, pada otak wanita tuh ada semacam jembatan neuron antara lobus kanan dan kiri di otak besar. Sedangkan pada pria tuh nggak ada. Kedua lobus otak kita tuh ditakdirkan untuk memikirkan hal dengan cara yang berbeda. Pria secara logika atau maskulin dan wanita secara estetika atau feminim. Nih dia nih gambarnya. Wanita tuh akan cenderung selalu menghubungkan satu hal dengan hal yang lainnya, sementara pria enggak. Itulah mengapa wanita kadang disebut ahli sejarah, ya nggak sih? Karena wanita tuh kerap kali mengungkit sesuatu yang sudah lama sekali terjadi, yang bahkan mungkin pria tuh nggak inget. Antara bulan ketiga dan bulan ke-6 kehidupan bayi dalam kandungan, hormon mulai membentuk otak kecil yang akan mempengaruhi cara individu itu berinteraksi dengan dunia. Hormon-hormon inilah yang nantinya membedakan fungsi otak pria maskulin sedangkan otak wanita feminim. Otak pria diibaratkan seperti ruangan arsip besar dengan kotak-kotak yang tersusun rapi dan diberikan label. Ada kotak mobil, ada kotak rumah, ada kotak tabungan, ada kotak sepak bola, ada kotak pekerjaan. Semua hal pokoknya ada kotaknya deh. Jika pria sedang main games, yang akan dilakukan otak mereka adalah membuka kotak game, sibuk dengan isinya tanpa harus menyentuh kotak lainnya. Pria nggak bisa dan tidak suka jika harus membuka lebih dari satu kotak pada saat bersamaan. Kalau dipaksa, kotak-kotak pria itu nantinya akan berantakan dan mereka malas untuk merapikannya kembali. Jika sudah berantakan, pria akan jadi lemot, diajak ngomong aja nggak masuk, karena mereka jadi sulit untuk menemukan kotak yang mereka inginkan nantinya. Uniknya nih ya, ada satu kotak yang istimewa nih di kepala semua pria. Tahu nggak kenapa istimewa? Karena tidak ada isinya. Namanya nothing box atau kotak kosong. Ini tuh tempat pelarian tuh kalau lagi ruwet. Bener nggak nih? Nothing box ini kotak favorit kaum pria. Kotak inilah yang menyebabkan pria bisa menghabiskan waktu berjam-jam untuk tidak melakukan apa-apa. Tetapi ajaibnya mereka tetap hidup. Bahkan cenderung menikmatinya. Yang tak jarang bikin kaum wanita tuh kesel cuy. Contohnya nih, mancing tapi nggak dapat ikan, main game udah tamat tapi kok diulang lagi, tidur ayam, leyeh sampai seharian, atau apapun deh pokoknya bentuk kegiatan sia-sia lainnya. Maka dari itu, otak pria memang membutuhkan waktu istirahat lebih banyak daripada otak wanita. Dan di nothing box inilah otak mereka sedang beristirahat. Berbeda dengan otak wanita. Otak wanita seperti sebuah ruangan server dengan kabel warna-warni yang saling bergumul kusut tak karuan. Bukannya nggak bisa rapi ya, tapi ya memang begitulah adanya. Kabel-kabel ini adalah jaringan yang luar biasa berantakan, tetapi bekerja dengan cepat dan hampir semuanya tuh aktif dalam waktu yang bersamaan, menghasilkan kerlap-kerlip rumit yang cantik dari kejauhan. Kebayang nggak sih? Ada kabel anak, kabel investasi, kabel tagihan listrik, kabel tetangga, kabel liburan, kabel cucian, kabel baju, kabel dapur, kabel drama Korea, kabel resep masakan, dan masih banyak deh pokoknya kabel lainnya. Bahkan nih ya, ada kabel-kabel yang lebih kecil lagi nih. Misalnya nih, kabel sepatu atau baju lucu yang lagi diskon, kabel halaman 12 dari novel yang dibaca, atau postingan kabel lambe turah. Dan begitulah kabel-kabel itu bekerja, saling berhubungan satu sama lainnya, ribet dan ruwet cuy. Seringkali nih ya, wanita tuh berpikir pacar atau suaminya kurang peka terhadap luka hatinya ketimbang ibunya atau teman-teman perempuannya karena nggak paham kalau cara kerja otak pria tidak sama dengan cara kerja otak wanita. Pria itu nggak pernah menghubungkan kasih sayangnya dengan pertanyaan verbal. Kenapa sih pria tuh seringkali membutuhkan waktu lebih lama untuk dapat berelasi akrab dengan mertua atau mungkin dengan anak kandungnya sendiri?
Sebab nih ya, otak pria kurang memiliki zat kimia tertentu yang membawa ikatan relasi yang kuat. Bukan berarti pria itu nggak bisa memiliki ikatan relasi yang kuat. Kemungkinan ya, pria juga memiliki itu, tetapi dibutuhkan lebih banyak waktu untuk mencapai titik tersebut. Hal ini nyata terjadi dan tidak hanya pada pacar atau suami kamu aja, tetapi kaum pria pada umumnya. Berhati-hatilah supaya kamu tuh nggak mencari kesalahan atau membenci pasanganmu karena pola pikirnya sebagai seorang pria. Kebanyakan dari kita tuh mempelajari tentang hubungan kita dengan lawan jenis berdasarkan intuisi. Kemaskulinan dan kefeminan otak itu tidak dapat dirubah sebagaimana yang diharapkan oleh banyak orang. Kalau kamu ingin memotivasi pria dan berkomunikasi dengannya tanpa adanya gesekan atau pertengkaran, berhentilah mengharapkan ia bertindak atau berpikir seperti seorang wanita. Karena sampai kapanpun, pria itu nggak akan mungkin bisa melakukan itu. Jangan berharap cara berkomunikasi yang biasa kamu pakai dengan sesama wanita akan berhasil jika digunakan untuk berkomunikasi dengan seorang pria. Jika kamu tetap melakukannya, maka sesungguhnya kamu bersikap tidak adil dan kamu sudah pasti akan kecewa dan nggak bahagia deh. Sebagian besar, masalah dalam pernikahan itu timbul bukan karena masalah di antara dua individu, melainkan di antara dua gender. Terima kasih kepada kalian para wanita dan juga pria yang mau nonton video ini sampai selesai. Semoga pengetahuan ini membantu kalian untuk memahami tentang perbedaan cara pikir antar gender dan bisa merespon dengan benar sesuai dengan cara otak pasangan bekerja. Oke, see you on the next video. Bye-bye.